Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas hidayah yang telah Allah berikan kepada kita, dan kalau bukan karena hidayah yang Allah berikan kepada kita, ya tidak mungkin sampai pada saat ini ya, kita masih dalam keadaan beriman. Ini adalah nikmat yang begitu besar. Kemudian kita bersaksi bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya ilah yang berhak disembah, dan kita bersaksi bahwa Muhammad Rasulullah SAW adalah utusan yang terakhir. Dan salawat kepada baginda Rasulullah SAW beserta para sahabatnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi mereka semua, para sahabat, dan juga kita yang datang setelahnya. Kaum muslimin yang rahmat Allah Subhanahu wa taala, kembali kita pada program acara Manusia-Manusia Pilihan. Masih dalam kisah seorang tabi'in, di mana kisah-kisah mereka adalah kisah-kisah yang harus kita ambil pelajaran dalam hidup kita. Karena mereka adalah orang-orang pilihan. Karena tidak diragukan lagi seorang sahabat, ya, seorang tabi'in, kemudian tabi'ut tabi'in, mereka adalah ya generasi yang tidak diragukan lagi. Oleh karena itu ada perkataan, ya, kata-kata mutiara yang begitu indah. Tashabbahu bil kirami fa illam takunu mithlahum fa inna tashabbuh bil kirami falah. Tirulah atau contohlah orang-orang yang mulia, walaupun kamu tidak bisa ya seperti mereka, karena sesungguhnya mencontoh mereka, yaitu orang-orang yang mulia, adalah kesuksesan. Maka jika kita ingin sukses di dunia dan di akhirat, maka ambillah contoh, ambillah suri tauladan, di mana suri tauladan yang telah Allah berikan kepada kita dari kisah para rasul, dari kisah para sahabat, kemudian tabi'ut tabi'in. Tabi'in, kemudian tabi'ut tabi'in. Ya. Nah, kali ini insya Allah kita akan kembali mengambil pelajaran mendulang hikmah dari kisah tabi'in Shuraih ibn al-Harith al-Qadi. Yaitu seorang ulama tabi'in yang hidup di zaman Abu Bakar, di zaman Umar, di zaman Utsman, di zaman Ali, bahkan sampai kepada Khalifah Muawiyah ibn Sufyan dan Yazid ibn Sufyan. Ya, generasi yang begitu panjang. Karena Shuraih ibn al-Harith rahimahullahu ta'ala diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala umur yang sangat panjang. Ya, berumur 104 tahun. Beliau lahir 28 sebelum Hijriah. Yaitu sebelum ya adanya penanggalan Hijriah, atau lama sebelum itu Islam, ya, sebelum timbulnya Islam atau sebelum munculnya Islam, Shuraih ibnu al-Harith telah lahir di dunia ini, dan dia merupakan seorang yang cerdas. Kemudian ketika muncul cahaya Islam, ya, Shuraih al-Qadi adalah seorang berkebangsaan Yaman atau berasal dari Yaman, dari Hadramaut. Kemudian dia Islam, dan keislamannya sangat berharga di mata Islam. Ya, sangat berharga bagi kaum muslimin. Bagaimana seorang Shuraih al-Qadi menjabat sebagai qadi
selama 60 tahun. Tentu pencapaian prestasi ini hanya bisa dicapai oleh orang-orang yang memang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana seorang ulama, seorang qadi menjadi hakim selama 60 tahun. Kisah ini awalnya bagaimana seorang Surayh al-Qadi bisa menjadi seorang hakim. Pada saat itu ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu melewati jalan di Madinah. Pada saat itu beliau melihat seekor kuda. Kuda ini milik seorang awam atau seorang Arab Badui kita katakan ya. Kuda ini miliknya seorang awam. Namun Umar radhiyallahu anhu tertarik dengan kuda ini. Kemudian dia pun menawarnya, dia bertanya, kemudian terjadilah negosiasi di antara mereka. Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu membeli kuda ini. Sebelumnya mereka telah melakukan pengecekan dan ternyata kuda ini memang layak. Dan Umar bin Khattab juga telah mencobanya. Dan setelah terjadi akad, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu membawa kuda ini tak jauh setelah dari tempat itu. Kuda ini pincang kakinya. Tiba-tiba pincang kakinya. Wallahu alam apa yang terjadi. Namun dikisahkan pada kisah itu bahwa kuda yang baru dibeli ini, yang sebelumnya kudanya sehat, kemudian tiba-tiba cacat, maka Umar bin Khattab pun kembali ke orang tersebut, kemudian mengatakan, lihat ambil kudamu. Aku mendapatinya dalam keadaan cacat. Kemudian orang Arab ini atau orang Baduy ini mengatakan, bagaimana? Tidak mungkin dikembalikan karena sebelumnya kuda ini dibeli dengan keadaan sehat. Maka terjadilah perdebatan di antara Khalifah Umar bin Khattab dengan masyarakat ini. Bagaimana penyelesaian masalah antara kedua orang ini, yaitu Umar bin Khattab dan seorang warga masyarakatnya yang pada saat itu adalah Umar sebagai khalifah dan dia memiliki perkara dengan rakyatnya. Kita lanjutkan setelah jeda berikut ini. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita lanjutkan kisah kita di manusia-manusia pilihan. Nah, setelah kita sampaikan tadi bahwa perdebatan atau perkara yang terjadi di antara Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dengan warganya, masyarakatnya, tentang kuda. Kuda yang dibeli Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, pada awalnya memang sehat. Namun ketika dibawa oleh Umar, ternyata ada cacat. Kemudian dikembalikan, kemudian orang ini tidak setuju. Maka Umar bin Khattab mengatakan, maka carilah orang yang memutuskan perkara kita. Nah pada saat itu, di Madinah, Surayh ibn Harits al-Qadi rahimahullahu ta'ala, yang merupakan orang yang terkenal kecerdasannya dan orang yang suka bermuzakarah, yang orang yang suka berdiskusi. Maka Umar bin Khattab, orang ini mengatakan, orang warga ini memanggil Surayh al-Qadi. Maka dialah yang menjadi pemutus perkara di antara Umar bin Khattab dan seorang warga Baduy ini. Kemudian disampaikanlah apa yang terjadi di antara mereka berdua. Umar bin Khattab mengatakan, aku telah membeli kuda dari orang ini. Kemudian orang Baduy ini mengatakan, aku menjualnya kepadanya dalam keadaan sehat, tidak ada cacat. Namun dia, atau maksudnya Umar bin Khattab, datang mengembalikannya dalam keadaan kudanya sudah dalam keadaan pincang. Maka kita lihat bagaimana kecerdasan seorang Surayh al-Qadi.
beliau ya tidak menzolimi warga, ya, seorang warga sipil atau seorang awam gitu ya, seorang badui, dia tidak menzolimi. Begitu juga seorang khalifah, dia tidak takut, ya, dia tidak mau berbuat zolim, ya, dengan mengambil keputusan yang nantinya akan diputuskan. Maka ya Suraih Al-Qadi mengatakan kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, baiklah, maka perkara kalian ini ya akan diputuskan. Wahai Amirul Mukminin, jika engkau ingin mengembalikan kuda ini kepada orang ini, maka kembalikan sebagaimana engkau mendapatkannya di awal, yaitu dalam keadaan sehat, ya, dalam keadaan baik, maka kembalikan pula dalam keadaan seperti itu. Atau engkau mengambilnya. Maka Amirul Mukminin pun mengatakan, begitu saja hukumnya. Maka sontak Umar bin Khattab langsung mengatakan, pergilah engkau ke Kufah. Engkau aku jadikan sebagai qadi di sana. Nah, inilah awal mula cerita bagaimana seorang Suraih Al-Qadi dijadikan sebagai qadi, sebagai hakim di Kufah, ya, atau di Irak. Ya, di saat sekarang ini Kufah itu berada di Irak. Menjabat sebagai qadi selama 60 tahun. Tentu memilih qadi, ya, memilih seorang hakim itu tidak mudah. Ya, memilih qadi itu bukan sembarangan. Namun bagaimana ya, seorang Umar bin Khattab, ya, seorang Al-Faruq, hanya memilih seorang hakim dari kasus yang begitu simpel, ya, langsung menjadikan seorang Suraih Al-Qadi sebagai seorang qadi di Kufah. Tentu ini adalah melalui kecerdasan dan firasat seorang Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Karena kita ketahui, ya, seorang Umar bin Khattab radhiyallahu anhu adalah orang pilihan kedua dari umat ini. Yang dimana syaitan pun lari darinya. Artinya kemuliaannya, ya, kesolehannya, kecerdasannya sudah tidak diragukan lagi. Kemudian ya Suraih Al-Qadi menjabat sebagai qadi, menjabat sebagai hakim, ya, sebagaimana yang kita katakan di awal, berlanjut di zaman ya Utsman bin Affan, begitu juga di zaman Khalifah Ali, kemudian Muawiyah, kemudian juga di masa Yazid rahimahumullah. Suraih Al-Qadi, ya, dia adalah orang yang terkenal sebelumnya. Dia adalah orang yang suka bermuzakarah, orang yang suka berdiskusi. Maka ada salah seorang, ya, yang bertanya kepada Suraih Al-Qadi, bagaimana engkau mendapatkan kecerdasan yang seperti ini? Maka Suraih mengatakan bahwa kecerdasan yang ia dapatkan bisa sampai seperti ini adalah karena dia suka bermuzakarah, suka bermajelis ilmu, bertanya, ya, orang mengambil ilmu darinya dan dia mengambil ilmu dari orang lain. Maka bisa kita ambil faedah, wahai kaum muslimin, jika kita ingin ya menjadi seorang yang berilmu, maka jangan malu untuk bertanya dan jangan malu untuk bermuzakarah. Kita berdiskusi, saling bertukar pikiran di antara kita. Apalagi ya sebagai seorang penuntut ilmu, kita harus juga ya bersemangat ya mendatangi ustadz-ustadz kita. Namun jangan kita mendebat ustadz kita, melainkan ya, kita berdiskusi, ya, menanyakan sesuatu kepada ustadz-ustadz kita, sering kita bertanya. Maka dengan itu akan sampai ilmu. Ya, begitu juga apa pelajaran yang didapat ya kepada masyarakat umum? Apakah masyarakat umum ya bisa mengambil pelajaran dari sini? Ya, sebagai seorang masyarakat, sebagai seorang warga muslim, tidak boleh diam. Dia tidak boleh diam tentang suatu hal, ya, tentang perkara agama ini. Jika dia diam, maka apa yang terjadi? Yang terjadi adalah kebodohan. Oleh karena itu, ya, di sini dapat kita ketahui bagaimana ya orang-orang terdahulu, para ulama kita, bagaimana mereka bisa cerdas, bagaimana mereka bisa mencapai derajat ilmu yang tinggi, yaitu dengan
bermajelis ilmu, mendatangi majelis-majelis ilmu. Ya, kalau tabi'in mereka belajar dengan sahabat, kalau tabi'in mereka belajar dengan tabi'in, maka begitu juga kita sebagai seorang muslim, ya warga muslim, ya warga atau masyarakat, ya orang awam dia belajar kepada ustadz. Dan ustadz dia belajar kepada ustadz yang lebih mengetahui lagi dari dia, kepada ulama-ulama. Dengan begitulah maka kaum muslimin akan bisa mendapatkan kemanfaatan ya dari ilmu dari agama ini, dan orang yang berilmu insya Allah akan bisa menjalankan syariat ini dengan mudah, tidak ada kesulitan. Maka kita lanjutkan setelah ini bagaimana ya kita bisa mengambil pelajaran, mengambil kutipan hikmah dari kisah Umar bin Khattab dengan seorang badui tadi, bagaimana Suraih Al-Qadi sebagai hakim dan keadilan yang ia terapkan. Maka setelah ini insya Allah kita akan lanjut hikmah, pelajaran apa yang bisa kita ambil dari kisah ini setelah jeda berikut ini. Di segmen ini kita akan membahas tentang bagaimana ya beratnya menjadi seorang qadi dan apa hikmah ya yang bisa kita ambil dari kisah ini. Seorang qadi bukanlah perkara yang mudah. Qadi atau hakim ini ibarat ya sebagaimana dikatakan Rasulullah SAW, ya, man ju'ila qadiyan faka'annahu atau kama qala zubiha duna sikin. Ya, barang siapa yang dijadikan sebagai hakim, maka ia seolah-olah disembelih tanpa pisau. Ya, kira-kira seperti itu artinya. Bagaimana ya Rasulullah mempermisalkan seorang yang dijadikan sebagai hakim itu ibarat seseorang yang disembelih tanpa pisau. Tentu sangat menyakitkan. Maka orang yang mampu mengemban beban sebagai seorang hakim adalah orang-orang yang sangat mulia, yang mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Suraih Al-Qadi, ya, tidak diragukan lagi bagaimana ya kefakihannya, bagaimana kecerdasannya. Dalam Islam ya suatu perkara itu harus diselesaikan ya, dengan seadil-adilnya. Harus ada usaha bagaimana mengambil keputusan dari suatu masalah yang ada dengan seadil-adilnya. Karena di dalam Islam ya, suatu perkara walaupun selesai di dunia, ya seorang mungkin memenangkan suatu perkara, ya atau kalah dengan suatu perkara, bisa saja di akhirat beda. Kenapa? Karena mungkin yang ini terzolimi dan yang ini merasa ya dialah yang menang. Maka keputusannya adalah di akhirat kelak. Maka seorang qadi, masalah dia tidak akan selesai di dunia saja. Dia akan mempertanggungjawabkan di akhirat kelak. Maka orang yang menjadi qadi ya bukanlah orang yang sembarangan. Orang yang menjadi qadi, orang yang menjadi hakim adalah orang yang benar-benar mampu berbuat adil. Mungkin kalau kita dijadikan ya sebagai seorang saksi saja, mungkin kita tidak sanggup, kita tidak akan berani. Ya. Bayangkan bagaimana seorang raja pada saat itu Khalifah Umar bin Khattab ya, memiliki perkara dengan seorang warga, ya dengan seorang badui, dan perkaranya ya Umar bin Khattab mau mengembalikan kuda yang cacat yang telah dibelinya. Nah kalau mungkin di zaman sekarang ya akan terjadi kezaliman. Kalau ya Umar bin Khattab berkehendak bisa saja dia mengembalikannya atau memaksanya. Namun lihat
bagaimana keadilan dalam Islam benar-benar ditegakkan. Tidak peduli dia seorang raja, tidak peduli dia seorang yang terhormat, ataupun dia anak kita sendiri. Itu tidak dipandang dalam Islam, dalam peradilan. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bil qisti syuhada walau ala anfusikum awil walidain awil aqrabin iyyakum ghaniyan aw faqiran fallahu aula bihima." Wahai orang-orang yang beriman, berbuat adillah kalian, tegakkan keadilan. Walaupun ya pada diri kalian sendiri, kepada kedua orang tua kalian, kerabat-kerabat kalian. Kalau seandainya ya, orang yang ada masalah ini atau yang sedang diadili ini adalah orang yang kaya, dan atau yang ini miskin, maka Allah yang lebih tahu perkara di antara mereka berdua. Maka putuskan perkara mereka ya karena Allah Subhanahu wa taala, atas hukum Allah Subhanahu wa taala, bukan karena orang ini miskin atau orang ini kaya. Begitulah dalam Islam. Atau karena orang ini seorang presiden atau seorang pejabat, kemudian seorang ini adalah warga biasa, maka hukum berbeda. Maka ini tidak benar. Bagaimana dalam Islam diajarkan kita untuk berbuat adil seadil-adilnya. Dan adil ya itu bukan hanya kepada orang lain, namun pada diri kita. Namun sebelumnya saya ingin menyampaikan suatu hadis dari Rasulullah SAW. Ini adalah ancaman bagi hakim-hakim yang ada di zaman sekarang ini. Ya, bagaimana Rasulullah mengatakan dalam hadisnya, al-qudatu salasatun. Hakim itu ada 3. Wahidun atau isnani finnar wa wahidun fil jannah. 2 hakim berada di neraka dan 1 lagi berada di surga. Rajulun ya'riful haqqa. Ya, seorang hakim ya yang mengetahui kebenaran, faqada bihi, dan dia pun menetapkan keputusan dengan kebenaran tadi, dengan data dan fakta yang ada, fahuwa fil jannah. Maka orang yang seperti ini, hakim yang seperti ini, dia masuk surga, tempatnya adalah surga. Dan 2 lagi berada di neraka. Seorang yang berhukum atas kebodohannya, dia tidak tahu, dia adalah orang yang ya, tidak paham dengan suatu masalah, orang yang lemah, namun dia menjadi seorang hakim, kemudian dia menghukumi, memutuskan suatu perkara ya dengan kebodohannya, maka hakim yang seperti ini tempatnya di neraka. Kemudian hakim yang ketiga adalah hakim atau orang yang mengetahui kebenaran, arafal haqqa, dia mengetahui kebenaran, dia mengetahui fakta, fajarul hukma, dia pun ya mengkhianati hukum itu. Dia tidak berhukum sesuai dengan fakta yang ada, yang akhirnya ya orang ini masuk neraka. Itulah 3 hakim, yang 1 masuk surga, yang 2 diancam neraka. Kemudian faedah terakhir yang bisa kita ambil dari sini adalah ya keadilan tadi. Sebagaimana saya katakan tadi bahwa keadilan itu bukan hanya kita tegakkan pada orang lain, namun pada diri kita sendiri. Bagaimana kita adil kepada diri kita sendiri dengan kita melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan kita tidak membohongi diri kita, membuat kezaliman pada diri kita. Kemudian kita juga harus adil kepada orang lain, yaitu dengan memberikan hak-haknya. Kemudian adil ya dalam segala urusan, yaitu dengan memberikan segala hak-hak yang harus kita berikan kepada orang lain. Barakallahu fikum. Mungkin inilah ya yang bisa kita ambil hikmahnya dari kisah pada episode kali ini. Insyaallah kita akan lanjut dengan kisah Suraih Al-Qadi di episode berikutnya. Tetap saksikan program Manusia-Manusia Pilihan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita ya dalam mengambil pelajaran-pelajaran hikmah-hikmah dari kisah-kisah yang kita sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.